Baik, saya Izatul Aulia akan menjelaskan lebih dahulu konsep dasar komunikasi organisasi. Jadi, konsep dasar komunikasi organisasi itu adalah proses penyampaian pesan atau penerimaan pesan atau juga bertukar informasi. For your information, kegiatan ini bisa dilakukan secara formal atau juga informal sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya mekanisme komunikasi organisasi. Mekanisme komunikasi organisasi ini hubungannya sangat erat dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi, masalah-masalah yang harus diperhatikan juga, kemudian merencanakan bagaimana menghadapi masalah-masalah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tujuan yang diinginkan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya Izatul Aulia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Galuh Putra Surindra, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi mengenai komunikasi organisasi. Baik, akan saya lanjutkan. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah jaringan komunikasi dan budaya komunikasi. Jaringan komunikasi pada organisasi mengacu pada hubungan timbal balik antara individu dan kelompok di dalam organisasi. Jaringan komunikasi dalam organisasi memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana arus-arus komunikasi dan informasi yang ada di dalam organisasi. Adapun jaringan komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal adalah penyampaian suatu informasi atau komunikasi melalui jalan yang formal atau resmi dari organisasi. Maksudnya adalah suatu proses penyampaian informasi atau komunikasi di dalam organisasi secara resmi, yaitu melalui pihak-pihak atau lembaga formal. Sebagai contoh adalah sebuah proses komunikasi di dalam suatu perusahaan. Berikutnya adalah jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal biasanya cenderung kurang memberi kepuasan kepada penerimanya karena komunikasi yang disampaikan tidaklah lengkap. Maka dari itu, biasanya para penerima dari jaringan komunikasi informal ini mengembangkannya melalui desas-desus, gosip-gosip, dan sebagainya. Adapun mengapa terjadinya jaringan komunikasi informal ini biasanya disebabkan karena komunikasi yang disampaikan melalui jalur komunikasi informal biasanya memiliki berita-berita yang menarik. Akan tetapi, berita tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Materi berikutnya adalah budaya organisasi. Dalam organisasi, aktivitas berkomunikasi satu sama lain dengan satu anggota organisasi maupun orang-orang di dalamnya sangatlah penting. Secara sederhana, organisasi itu sendiri merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai macam individu yang ada di dalamnya. Maka dari itu, dalam organisasi sangatlah dibutuhkan aktivitas komunikasi. Budaya komunikasi itu sendiri merupakan salah satu model dari komunikasi. Komunikasi dalam organisasi menjadi penting karena untuk menyampaikan suatu berita-berita yang ada untuk keberlangsungan organisasi maupun komunikasi sesama anggota untuk meningkatkan keakraban antara anggota organisasi. Dan dengan komunikasilah anggota-anggota dalam organisasi dapat untuk berdiskusi untuk menentukan sebuah pilihan atau keputusan yang akan dijalankan di organisasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alisa Mustafa. Terima kasih Galuh atas penjelasan materi tersebut. Selanjutnya giliran saya yang akan melanjutkannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Mustafa. Saya dari mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya yang akan menjadi penutup materi kali ini yaitu mengenai iklim organisasi komunikasi. Iklim organisasi komunikasi itu sendiri merupakan persepsi mengenai anggota organisasi itu merasa bahwa dirinya bisa dapat percaya, dapat mendukung, dapat terbuka, dapat menaruh perhatian terhadap masing-masing anggota organisasi, serta memberikan achievement terhadap kinerja yang baik. Lalu pada konsep yang kita dapat hari ini yaitu pertama ada kepercayaan, kejujuran, dan pembuatan keputusan bersama. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai komunikasi organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari, melakukan komunikasi
dalam organisasi merupakan sebuah kegiatan yang telah kita lakukan setiap harinya. Namun, di era pandemi seperti sekarang ini, banyak terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi dalam organisasi. Sebagai contoh komunikasi organisasi yang kita lakukan selama ini adalah seperti dalam organisasi formal. Sebagai contoh kegiatan komunikasi organisasi yang kita lakukan selama ini adalah seperti di dalam instansi formal seperti perkantoran ataupun sekolah maupun di universitas. Di era pandemi seperti sekarang ini, kita lebih memaksimalkan penggunaan sosial media ataupun perangkat-perangkat digital untuk membantu kita memaksimalkan kegiatan kita dalam organisasi. Entah itu menjalankan rapat, mengerjakan tugas, ataupun melakukan presentasi di sekolah ataupun di universitas. Di era pandemi seperti sekarang ini, kita telah banyak merasakan kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menjalankan organisasi dan juga komunikasi di dalamnya. Namun, kesulitan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk kita berhenti belajar dan berhenti berkarya.